Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, kita beralih ke Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam semua bidang kehidupan, termasuk masalah kesehatan dan medis. Sebagaimana yang dihimpun dalam hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah tidak menciptakan penyakit yang tidak juga disembuhkannya. Oleh karena itu, umat Islam didorong untuk mengeksplorasi dan menggunakan bentuk pengobatan tradisional dan modern, serta memiliki keyakinan bahwa pengobatan apapun adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengobatan tradisional dalam Islam sering disebut dengan obat Nabi, Al-Tib An-Nabawi. Umat muslim harus mengeksplorasi pengobatan Nabi sebagai alternatif terapi modern atau sebagai suplemen untuk perawatan medis modern. Berikut beberapa obat herbal yang menjadi bagian dari tradisi Islam. 1. Jintan hitam. Jintan hitam atau habatus sauda, nama latennya adalah Nigella sativa. Benih ini berasal dari Asia Barat dan merupakan bagian dari keluarga Buttercup. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam habatus sauda terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Habatus sauda dikatakan membantu pencernaan dan juga mengandung sifat antihistamin, antiinflamasi, antioksidan dan analgesik. Umat muslim sering mengkonsumsi jintan hitam untuk membantu mengobati penyakit pernapasan, masalah pencernaan, dan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dua, madu. Madu digambarkan sebagai sumber penyembuhan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu, keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Madu disebutkan berulang kali oleh Nabi sebagai penyembuhan, berkah, dan obat terbaik. Di zaman modern, telah ditemukan bahwa madu memiliki khasiat antibakteri serta manfaat kesehatan lainnya. Madu terdiri dari air, gula sederhana dan kompleks, mineral, enzim, asam amino, dan beberapa vitamin berbeda yang dikenal kondusif untuk kesehatan yang baik. 3. Minyak zaitun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebatang pohon yang muncul dari gunung Sinai yang menumbuhkan minyak, dan itu menjadi kesukaan bagi para pemakannya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 20. Rasulullah SAW juga bersabda, jadikanlah minyak sebagai lauk paukmu dan minyakilah kalian dengannya. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Minyak zaitun mengandung asam lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, serta vitamin E. Minyak ini dikonsumsi untuk meningkatkan kesehatan koroner dan digunakan pada kulit untuk meningkatkan kelembutan dan elastisitas. 4. Kurma. Selain karena rasanya yang enak, bau dan teksturnya, kurma juga digunakan untuk bumbu makanan, minuman, dan obat-obatan. Mineralnya sangat penting untuk aktivasi enzim, ekspresi gen, pembentukan tulang, komposisi hemoglobin, dan asam amino. Kurma adalah salah satu cemilan kesukaan Rasulullah SAW yang juga dianjurkan sebagai menu berbuka puasa.
Makan kurma setelah puasa membantu menjaga kadar gula darah dan merupakan sumber serat makanan, kalium, magnesium, dan gula kompleks yang sangat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 25, "Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Rumah yang tidak ada kurma di dalamnya seperti rumah yang di dalamnya tidak ada makanan." Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Anggur. Pembahasan anggur sebagai tanaman obat herbal dalam Al-Quran pun banyak disebutkan. Di antaranya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 32, Al-Isra ayat 91, dan An-Nahl ayat 11. Sudah bukan rahasia lagi bila buah anggur memiliki sejuta manfaat kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Sama seperti tanaman obat herbal lainnya, anggur pun dapat menjadi obat mujarab dari mulai penyakit ringan hingga sangat berat, yaitu mencegah penyakit kanker, menjaga kesehatan jantung, melawan penuaan dini, menjaga kesehatan otak, menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan mata, mengendalikan gula darah, meredakan gejala alergi dan peradangan. 6. Jahe. Jahe adalah sejenis tanaman rumput-rumputan aromatik yang berumur panjang. Jahe berguna bagi gangguan hati akibat cuaca panas ataupun dingin, mampu meningkatkan vitalitas pria, dan mengobati gastritis pada lambung dan usus. Jahe dapat meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan rasa lembab pada kepala dan tenggorokan, dan mengobati gangguan akibat polusi udara. Jahe juga tertulis di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas yang campurannya adalah jahe." Quran surat Al-Insan ayat 17. 7. Bawang putih. Bawang putih juga memiliki sejarah panjang sebagai obat untuk berbagai penyakit dalam pengobatan tradisional. Bawang putih telah digunakan untuk mengobati bronkitis dan masalah pernapasan, masalah pencernaan, perut kembung, kusta, kram menstruasi, tekanan darah tinggi, diabetes, dan telah digunakan secara eksternal untuk kutil, radang sendi, nyeri otot, neuralgia, dan linu panggul. Efek anti kanker, antibakteri, anti jamur, dan antioksidan. Bawang putih mengandung senyawa yang bersifat antibakteri, anti jamur, dan mengurangi pembekuan darah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Makanlah bawang putih dan berobatlah, karena sesungguhnya di dalamnya terkandung obat dari 70 macam penyakit." Hadis riwayat Ad-Dailami. Demikianlah beberapa obat herbal yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.